ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah yang seorang itu ketika makan, kemudian makan dengan begitu cepat, yang belum dikunyah di mulut, kemudian belum dihaluskan di mulut, kemudian belum dihabiskan di mulut, kemudian ditambah lagi masukkan makanan, apakah itu tidak tercela? Itu kembali kepada kebiasaan aja. Ya, kalau dia belum selesai sudah masuk, waduh, itu bahaya juga, bisa tasak kok nanti. Dan itu katanya dari sisi kesehatan tidak bagus ya. Kalau ini lama dicerna nanti di ininya, dibentuk dikunyah lah. Nah, tapi kalau dia punya kebiasaan itu nggak ada masalah. Punya kebiasaan. Disebutkan bahwa ahli hadits itu dia punya 3 kebiasaan katanya ahli hadits. Ya, cepat dia menulis, cepat dia berjalan, dan cepat kalau makan. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang hemat waktu. Ingin dia manfaatkan, dia maksimalkan waktunya. Tapi ini di kalangan ahli kedokteran cepat makan itu tidak bagus kalau kalangan ahli kedokteran. Nah, tapi maksudnya di sini bukan artinya kalau makan itu harus cepat. Tapi ini penghargaan terhadap waktu. Mungkin saja itu jadi sebab keberkahan apa yang masuk di dalam perutnya. Nah, disebutkan dari Imam Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah, beliau itu saking hematnya, ingin kikirnya terhadap waktu beliau, kalau sudah waktu makan, orang pakai rotinya perlu dikunyah. Bukan roti yang kayak sekarang ya, lembut. Ya, dulu itu ada namanya, kalau kita di Yaman sebutnya namanya kidam. Itu makanan kita di awal kali datang kita ke Damat di Yaman. Seperti setengah batuk kelapa itu rotinya. Kalau baru keluar dari oven, itu enak, gampang bisa di ini. Tapi dia berdiam 1 jam saja, itu seperti kalau dipakai lempar anjing, mati anjing itu. Ya. Sudah keras. Jadi ini kidam ini kalau mau dimakan, masya Allah, perlu waktu untuk makannya. Perlu. Jadi kalau untuk makannya biasanya kita pakai air, kita seduhkan dulu di air, dia sudah melembut baru dimakan. Ini Imam Ibnu Aqil, kalau ada rotinya seperti dia simpan di air semuanya. Simpan di air, dia tunggu sambil dia membaca. Dia selesai, diambil air itu, dia minum sekaligus makan, selesai. Sudah dia membaca lagi. Nah, karena itu luar biasa. Imam Ibnu Aqil Al-Hambali itu beliau menulis buku lebih dari 400 jilid dengan tangannya, karya beliau sendiri. Kitab Al-Funun namanya. Di berbagai cabang ilmu. Dan ada orang-orang diberi taufik oleh Allah, tulisannya cepat sekali. Cepat sekali dia menulis. Ya, maka digabungkan untuk dia cepatnya dia berpikir, cepatnya ilmu, cepat menulis, karyanya banyak sekali. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebutkan biografinya itu tulisannya cepat sekali tulisannya. Iya. Dan beliau kalau menjawab permasalahan biasa dia jawab dalam puluhan halaman dalam beberapa saat saja. Karena sangat cepatnya beliau menulis. Aqidah Wasithiyah beliau hanya tulis antara duhur dan asar saja. Setelah sholat duhur beliau tulis. Langsung selesai. Kita pernah bahas qasidah mimiyah tentang ta'iyah tentang takdir. Itu 1 kali duduk beliau jawab. Lebih dari 100 bait syair. Ya, karena beliau cepat sekali menulisnya. Nah, dan buku-buku beliau itu banyak, yang sekarang yang dicetak ini, itu yang dicetak saya sudah banyak. Yang yang tidak diketemukan dari kaidah-kaidah beliau itu sangat banyak sekali. Tapi tidak diketemukan, tidak datang tidak sampai ke masa kita. Yang jelas bahwa kadang seorang itu di kondisi tertentu dia ada keadaan-keadaan tertentu. Tapi bukan artinya dia tidak ikuti dari peraturan dokter. Ya, dari peraturan kesehatan. Sebab itu juga dari sebab-sebab kesehatan diperhatikan.
Kalau memang kadang-kadang dia perlu makan cepat, dia makan cepat. Ya. Kalau mungkin dia di kondisi tertentu sulit buang air besar atau ini bagusnya jangan dia celakakan dirinya, dia kunyah makanannya baik-baik supaya mudah dicerna, agar supaya gampang dia dalam pencernaannya. Dan semisal dengan itu, seorang yang pandai melihat dari kondisinya. Saya teringat Syekh Ibn Utsaimin ketika beliau mentaklik kisah, kalau saya nggak salah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau masuk kamar mandi karena beliau lagi membaca apa begitu, beliau suruh ada orang yang baca, kamu baca. Dia masuk kamar mandi, ya beliau sambil ini dia dengar orang baca ini, tidak mau luput. Kata Syekh Ibn Utsaimin, ini mungkin di kondisi tertentu dia sedang didesak untuk membaca sebuah masalah, dia tidak mau luput waktunya untuk masalah itu segera dia. Tapi itu bukan di segala keadaan seperti itu, tidak di segala keadaan. Maka segala sesuatu itu yang paling baiknya seimbang, yang paling baiknya. Sebab seorang kadang kalau dia menggebu-gebu semangatnya, tidak mungkin dia selalu menggebu-gebu begitu semangatnya. Ada suatu saat turun semangat itu. Nah, jadi caranya dia membuat semangatnya bisa stabil, ya tidak terlalu jauh naik turunnya, dia buat sesuatu itu berubah-ubah atau dalam kondisi yang dia segar dan cerah di dalam melakukannya, maka itu adalah hal yang paling baiknya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.